Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaidam Pelaser. Kali ini kita masuk ke servis Oppo A3X ya teman-teman. Ini handphone terkunci di FRP. Ini handphonenya tipenya CPH 2641. CPH 2641 ini adalah tipenya adalah handphone Oppo A3X. Dengan kasus di sini handphone setelah dilakukan bypass FRP, buka kunci layar, namun nyangkut di FRP ya teman-teman. Ada logo gembok di pojok kiri atas layar. Ini kita akan koneksikan terlebih dahulu handphone ini menggunakan koneksi WiFi dan kita akan coba untuk setting terlebih dahulu apakah bisa masuk menu atau tidak. Sebelumnya handphone ini adalah salah satu operan dari teknisi juga dan beliau sudah coba menggunakan unlock tool namun tidak support dan akhirnya kontak saya melalui channel YouTube dan kebetulan lokasinya satu provinsi dengan saya ya teman-teman. Mudah-mudahan abang yang oper itu nonton channel ini dan cara memperbaikinya step saya kalau tidak support via unlock tool itu saya akan main kasar ya teman-teman. Jadi resikonya itu mati total dan saya sudah ada sampaikan juga resikonya kepada beliau dan beliau paham dengan resikonya dan mengirim handphone ini ke saya. Oke, ini kita koneksikan ke WiFi terlebih dahulu. Dan ada beberapa komentar juga di channel YouTube saya menanyakan tentang seri ini Oppo A3X dan ada juga yang menanyakan Oppo A60. Kalau tidak sesuai dengan level, bagaimana cara eksekusinya di sini? Oke, di sini kita akan eksekusi ya teman-teman. Namun di sini saya akan eksekusi menggunakan F64 box. Karena info yang saya dapat dari menggunakan UV box itu ada kemungkinan matinya ada ya teman-teman. Karena ada beberapa info juga itu wajib menimpa file FRP. Namun saya tidak punya file FRP-nya. Jadi mau tidak mau saya akan eksekusi menggunakan F64 box. Dan ini saya coba step awalnya itu menggunakan ISP namun tidak connect. Akhirnya nanti akan saya eksekusi dengan cara brutal. Oke, ini kita setting terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut congkel-congkel, kita akan tes terlebih dahulu menggunakan unlock tool. Mana tahu rezeki saya unlock toolnya support. Namun saya feeling sih nggak support. Oke, dan ini sebenarnya sebelumnya juga pernah saya sampaikan ada tutorial saya tentang Oppo A3X bypass FRP itu support unlock tool. Namun jika nanti kita tes dulu apakah memang benar tidak support atau bagaimana. Ya, ini handphone tetap minta kunci layar. Kalau kita lanjutkan, dia akan minta akun Google. Kita akan matikan terlebih dahulu handphone ini dan kita akan jalankan unlock tool. Di sini kita akan coba untuk eksekusi handphone ini. Oke, ini masuk ke tipe Oppo dan pilih tipenya Oppo A3X. Seperti biasa, tekan volume atas dan bawah, colok USB, detek key loader 9008. Dan di sini prosesnya akan pilot nantinya. Infonya seperti itu. Kita coba terlebih dahulu. Apakah benar pilot? Nah, ini dia. Pilot ya teman-teman. Ini ada notifikasi merah, namun ini masih berjalan. Kita tunggu saja apakah bisa selesai atau tidak. Dan ini prosesnya agak lama ya. Jadi kemungkinan tidak support out tidak support sehingga tidak bisa lakukan bypass FRP menggunakan unlock tool. Dan sebenarnya ada alternatif USB only, namun kita butuh out ya teman-teman. Server biasanya server itu mahal, mahal. Namun kalau teman-teman punya dekat dengan service center, ada Dusbox, silahkan bawa ke centernya. Ada baiknya saya sarankan ke sana. Namun di sini karena beberapa hal teman teknisi juga dan saya hanya eksekusi di sini. Dan alhamdulillah kita coba terlebih dahulu sudah ada kesepakatan dan handphone dikirim ke saya. Mudah-mudahan nembus ya teman-teman. Di sini saya akan congkel, saya akan lepaskan mesinnya dan kita lihat posisi dari MMC-nya. Ini kurang lebih seperti ini dan saya akan potong terlebih dahulu kalengnya. Sebenarnya video ini saya potong-potong ya teman-teman, saya gabung-gabung. Jadi sebelum dan saat saya potong ini, saya coba eksekusi menggunakan ISP, namun ISP F64 box tidak connect sama sekali. Ini awalnya saya potong seperti ini untuk melakukan ISP pin out tanpa congkel. Namun ada agak susah connectnya dan saya sudah coba juga berkali-kali. Kemungkinan pakai UV box mungkin connect ya. Namun saya tidak berani ambil resiko dengan UV box karena ada beberapa alasan yang mengatakan bahwasanya menggunakan UV box itu wajib menimpa file FRP. Namun saya tidak punya filenya untuk Android 15 ini, Android 15 terbaru itu menimpa file FRP. Saya tidak punya filenya. Akhirnya saya
daripada mati mending saya eksekusi menggunakan F64 box. Setelah saya eksekusi menggunakan direct ISP, namun dia tidak detect ya teman-teman, tidak connect. Akhirnya trik ini saya congkel ya teman-teman. Oke, saya lakukan pencongkelan pada IC MMC-nya, bersihkan terlebih dahulu lem-lem di samping-samping IC ini benar-benar bersih. Tujuannya itu agar pada saat kita mengangkat IC, komponen-komponen yang ada di sekitar IC MMC ini tidak ikutan terangkat ya teman-teman. Untuk settingan blower di sini saya set ke 310 ya panasnya. Saya menggunakan blower pick 857D. Dan ini kita perhatikan posisinya untuk arah corongnya jangan sampai mengenai IC CPU. Diusahakan seperti ini ya teman-teman. Pada saat mencokel ini saya set blower di 340 dan angin di angka 1. Wah, ini dia sudah terlepas. Ini banyak yang bolong ya teman-teman. Ini banyak yang bolong. Mudah-mudahan tidak matilah handphone ini. Kita masih berusaha ya. Dan saya juga sudah sampaikan ada risiko matinya. Karena saya sudah sampaikan jika tidak tembus pakai cara ISP, saya akan lakukan congkel MC. Ya, ini saya bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa lemnya. Mohon maaf, harap dimaklumi juga. Rata-rata untuk seri ini saya masih sering rontok IC-nya ya, sering rontok kakinya. Namun di sini kita hanya butuh beberapa pin yang penting ya teman-teman. Oke, ini kita bersihkan lemnya terlebih dahulu. Untuk pembersihan lem jangan terlalu panas. Ini pembersihan lem saya menggunakan settingan di 300 ya teman-teman. Settingan panas blower 300 dan angin di angka 1. Di angka 2 ini saya naikkan. Oke, ini banyak kaki yang hilang ya. Ini rata-rata kakinya banyak yang penting, nanti akan saya jemper ya. Oke, ini saya bersihkan terlebih dahulu. Ini rata-rata kakinya yang ini penting semua, ini yang bagian bawah. Nanti saya akan jemper lah di kakinya. Oke, ini kita kasih flag dan angkat sisa 5. Rata-rata jebol semua. Di sini rata-rata putus semua. Ini yang sebenarnya yang membuat malas congkel ya teman-teman. Jadi banyak lah dia akan putus seperti ini. Ini putus semua ini. Oke, saya bersihkan terlebih dahulu isinya dan kita akan cetak ulang kaki IC terlebih dahulu. Dan kita tes apakah MMC-nya mati atau tidak. Saat kena panas juga bisa berimbas MMC-nya mati ya teman-teman. Jadi tetap resikonya itu 50-50. Mati atau hidup nanti ketahuan setelah kita cek box apa untuk MMC-nya ini. Oke, ini sudah kita bersihkan sisa timah lama, namun di sini masih ada hitam-hitamnya. Untuk pembersihan hitam-hitam ini kita akan kasih thinner ya teman-teman. Saya akan kasih thinner dan saya bersihkan menggunakan kuas yang ujungnya tembaga yang keras. Nah, dia sudah mulai memutih seperti ini. Kita bersihkan thinner, lanjut kita cetak IC-nya. Kurang lebih seperti ini kalau saya cetak ya. Jadi presisikan, gunakan cetakan IC yang pas, dan rekomendasi untuk CPU juga begitu ya. Apalagi kalau pemula, pemula itu kadang-kadang setelah diangkat dia nggak nyatu. Jadi gunakan seperti ini, gunakan pinset. Pada saat pembloweran ini pinsetnya agak ditekuk sedikit, agak ditekuk agar tidak lari ya. Setelah di blower, jangan dilepas dulu pinsetnya, tunggu dingin, baru kita lepas pinset. Seperti ini. Nah, setelah ada gumpalannya dan dia tidak keras, baru pinset kita lepaskan. Dan kita edit ujungnya, lalu kita kasih timah lagi dan kita blower lagi, ulangi stepnya. Usahakan kaki sama tinggi ya teman-teman. Kalau kaki sama tinggi nantinya kita akan saat kita potong dia akan terisi semua. Kalau saya menandainya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini rata-rata ujungnya sudah terpotong menandai dia sudah sama tinggi. Lanjut kasih plug dan kita blower lagi dan kita angkat sengnya. Kita lihat kondisinya, tunggu dingin baru diangkat ya, jangan langsung angkat. Kalau langsung angkat bisa gabung timahnya. Oke, ini sudah dan tinggal kita bersihkan sisa-sisa timah yang ada. Nah, ini sudah tinggal dibersihkan sisa plak dan masuk ke box. Oke, ini masuk ke box ya. Udah. Nih, perhatikan di sini dia sudah sama tinggi ya. Dan tahap selanjutnya di sini, ini ada beberapa potongan. Karena sini sudah rekaman PC, saya akan
lihat kondisi terlebih dahulu saat saya menggunakan ISP. Pada saat saya menggunakan ISP, saya jalankan F64 box dan oke, saya tunggu terlebih dulu ya. Coba kita ini pada saat proses saya eksekusi menggunakan ISP. Oke, kita lanjut kita identify di sini MMC-nya. Dia tidak akan terbaca ya. Dia tidak terbaca. Biasanya emang kelemahan dari 64 box saya ini di ISP-nya yang sering tidak terbaca ya teman-teman. Jadi mau tidak, ini seperti ini gagal ya teman-teman, tidak mampu membaca MMC. Dan ini akhirnya setelah saya coba berkali-kali di sini masih tidak bisa dan saya sudah perbaiki di kawat kawat dempernya masih tidak bisa. Akhirnya saya lakukan congkel MMC seperti tadi. Nah, ini sudah 2 kali masih tidak bisa ya. Sudah 2 kali masih tidak bisa dan kita akan masuk pada saat proses menggunakan tanpa ISP ya. Kita masukkan box tadi. Coba saya tunggu, ini sudah masih gagal, ini masih menggunakan F64 ya. Menggunakan ISP ya. Coba saya tunggu terlebih dahulu. Nah, ini masih gagal. Turunkan settingan clock-nya juga masih gagal di sini ya teman-teman. Nah, dia tidak detect sama sekali saat menggunakan ISP pin out. Akhirnya saya congkel dan setelah dicongkel baru kita lihat apakah ini percobaan terakhir saya masih tidak bisa dengan ISP. Akhirnya saya lepas dan saya pasang lagi, masukkan congkel MMC dan ini prosesnya setelah dicongkel MMC ya teman-teman. Ini proses setelah dicongkel MMC. Dan ini MMC masih terbaca dan kita bisa melakukan bypass FRP ya. Tunggu beberapa saat, tunggu hingga partisi pada MMC ini terbaca terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat apakah semuanya datanya aman atau tidak. Kadang-kadang berimbas karena panas, berimbas MMC-nya mati ya teman-teman. Jadi hati-hati saat pelepasan IC MMC kalau teman-teman menggunakan secara kasar seperti ini. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara kasar. Kalau cara kasar untuk matinya itu lebih besar resikonya. Mending ISP sebenarnya ya. Namun saya tidak bisa ISP-nya tidak connect, akhirnya saya congkel. Nah, dan ini baru dia detect. Setelah seperti ini kita lihat ke atas kasusnya untuk MMC sehat ya karena HP baru ya sehat ya. Masuk ke partisi lalu kita cek checklist klik FRP dan kita bypass. Nah, ini FRP sudah oke dan prosesnya itu tidak lama namun risikonya yang besar ya teman-teman. Ini sudah selesai nih. Oke, kita lihat di sini. Kita perhatikan di bawahnya dan FRP not aktif. Dan dia sudah selesai FRP-nya. Kita lihat, kita bandingkan dengan kondisi di awal tadi yang kondisi di awal ini FRP lock aktif ya. Dan kita bandingkan lagi dengan yang bawah, FRP not aktif dan kasus selesai. Tinggal kita pasang dan kita tes apakah masih hidup atau sudah mati. Namun di sini saya tidak menyertakan pada saat proses jumper kaki IC yang hilang ya. Namun saya akan lihatkan hasilnya setelah saya jumper kurang lebih seperti ini. Kaki-kaki yang penting itu yang bagian-bagian yang saya jumper nih. Nah, ini dia yang bagian saya jumper. Tadi hilang yang bawah ya. Setelah itu kita kasih plug dan kita pasang MMC-nya. Sebelum jangan usahakan plug ini rata terlebih dahulu. Kalau sandwich seperti ini juga bisa ya. Namun ada baiknya kita ratakan terlebih dahulu seperti ini. Jadi kita pasang MMC-nya dan kita presisikan. Kita pastikan posisinya pas ya teman-teman. Perhatikan dia tidak lari dan tidak intinya pas dengan posisi awal tadi. Pada saat kita memotong membersihkan RTP-nya itu kan ada bekas goresan, jadi paskan seperti itu. Dan pada saat proses pemasangan ini saya setting angin blower di 330 dan panas di 330 dan angin di angka 1 ya teman-teman. Setelah menempel seperti tadi, baru tambahkan plug. Lalu kita blower lagi sambil kita senggol ya teman-teman. Kita pastikan posisinya presisi dan pas. Oke, ini sudah, tinggal kita bersihkan dan kita rapikan. Lanjut kita pada proses percobaan ya. Apakah handphonenya sudah mati atau rezeki? Kalau kasus seperti ini saya kadang-kadang ngilu-ngilu sedap sih. Dan ini saya kipas terlebih dahulu, saya dinginkan terlebih dahulu.
dan kita pasang semuanya dan kita lakukan percobaan. Mudah-mudahan masih rezeki dan handphone hidup. Alhamdulillah, abangku handphonemu hidup. Jadi itulah tadi cara kasar dari saya dan begitulah kalau tidak support unlock tool daripada saya server yang mahal harganya, eh, saya eksekusi seperti ini. Dan ini handphone sudah hidup, muncul kalaras, tinggal kita tunggu apakah FRP sudah di bypass atau belum. Ini kita set dan kita perhatikan di layar itu sudah tidak ada lagi logo-nya. Tinggal kita set dan kita set hingga masuk menu. Oke, ini mati. Lewati minta wifi ya teman-teman. Di sini minta wifi, kita set, kita koneksikan ke wifi terlebih dahulu. Dan dia tidak bisa disetting dan tidak bisa dilewati dan kita diwajibkan untuk memasukkan koneksi wifi. Oke, berikutnya ini sudah saya setting, sudah saya konekkan ke internet dan setelah kita konekkan dan kita coba set. Nah, ini ada tulisan dengan salin, klik dengan salin, lanjut, tunggu ya, ini masih memeriksa info. Memeriksa info ini lumayan lama juga, kita tunggu. Ini sudah ada tombol lewati ya teman-teman. Kalau tadi minta kunci layar ya, dan ini sudah ada tombol lewati, kita lewati, setting, setuju, selanjutnya oke. Dan menyiapkan ponsel. Proses menyiapkan ponsel adalah proses tahapan terakhir dan izinkan lewati, setuju, selesai. Oke, memulai dan done ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari kami. Begitulah caranya, cara kasarnya dan kasus down ya teman-teman. Oke abangku, handphone akan siap kita kirimkan. Mungkin karena jarak saya dengan toko pengiriman paket itu agak jauh, jadi terkendala di pengiriman nantinya. Dan saya usahakan semaksimal mungkin, secepat mungkin untuk melakukan pengiriman barangnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.